pakai modal, tidak pakai ongkos. Tuh, lihat, pakai pickup harus pakai bensin. Tukang panggul harus saya gaji. Makan, teteh duit semuanya. Mang, udah mau kerok seorangan. Dihargain berapa satu gerobak? Kira-kira, Neng Alia, hari ini mah barang-barangnya ini semuanya dihargain 150 per gerobak. Murah teuing eta teh murah teuing. Wah, sudah cukup atuh. Ya udah, kalau saya bayar satu gerobak 300.000, kumaha? 3.000. Iya. Kalau gitu tolong kasih tahu ke semua petani yang mau jual ke saya 300.000 satu gerobak. Sebentar. Hari kamu udah siapa? Saya Alia, calo baru di pasar ini. Sini kamu, sini. Kumpulin petani ya. Apa-apaan sih, Mang? Apaan? Sekarang kamu pergi. Nah, kenapa jadi saya harus pergi? Kamu itu sudah ngasih harga tinggi tidak sesuai dengan harga saya. Saya cuma kasih harga sepantasnya. Kalau Mamang kasih harga terlalu rendah, kapan petani bisa sejahtera, Mang? So tahu kamu teh euy. Aduh ayah wae. Hei, kamu itu sudah menyerobot dagangan saya. Gimana bisa nyerobot, Mang? Ini namanya pasar. Siapa aja boleh bebas jual beli di sini. Ini pasar kekuasaan saya, si Udin. Kekuasaan gimana sih, Mang? Mana buktinya? Mana kalau ini ada capnya? Mana? Tulisan pasar punya Mang Udin gitu. Nangtang budak. Belum tahu Mang Udin. Mang Udin punya jurus. Nih, si Kalong, si Mane, si Kopi. Ah, kamu mau kurang ajar. Siat. Ada. Ayo maju semuanya. Mau pegang bentar, siapa yang maju lagi? Maju sini. Makanya, Mang, ini pasar tuh punya semua orang. Jadi jangan macam-macam lagi ya. Sok banget sih. Udah balikin. Neng Alia, atur nuhunnya. Nuhun, Neng. Sama-sama. Ayo yang mau ikut jualan sama saya. Ayo. Din, kenapa baru bilang sekarang? Hah? Masa sama perempuan aja kalah? Aduh, Gan, maafkan saya atuh. Masa saya teh harus berantem dengan perempuan? Hah, alasan aja kamu. Mang Udin, saya itu bisa dikomplain sama pelanggan saya di kota kalau hari ini saya tidak kirim sayuran ke kota. Ngerti nggak sih? Oh, maaf Juragan. Saya juga sudah berusaha. Tapi gara-gara calo baru yang namanya Alia itu, para petani ngejual ke dia. Karena dia teh berani jual dengan harga yang tinggi, Juragan. Begitu. Hah? Mang Udin. Urus perempuan aja nggak becus. Tapi kalau urusan duit, minjem duit, minta duit, paling semangat ya. Ada apa sih, Bah? Jawabnya ya. Pak Dharma, sampai jam segini kok belum ada kabar. Apa truknya sudah jalan? Hari ini saya nggak bisa ngantar sayur ke kota. Pak Dharma ini gimana? Kenapa baru ngomong sekarang? Kalau begini caranya, saya bisa nyari pemasok sayuran lainnya, Pak. Kenapa sih, Ting? Teriak, ini Abah. Kenapa, Abah? Astagfirullah. Abah. Abah. Aduh, Abah kenapa ini, Abah? Masya Allah, Mang Kusen teu bohong? Nya, Ira pakai bohong. Itu Neng Alia langsung ngeborong. Malah juga sayuran saya dibeli jeung Alia. Terus seorang petani juga. Tuh anak itu benar-benarnya bikin malu orang tua. Saya kuliahin teh biar pinter, bukan malah jadi calo. Tenang Umi, bukannya bangga punya anak hebat begitu. Ih, kok masih? Pokoknya ya Mangkus, saya teh nggak peduli. Saya teh pengennya si Alia teh kerja di kota, dapetin jodoh orang kota, bukan jadi calo di pasar deh. Ih.
Nggak tahu masalahnya apa, Ambu. Yang Roy lihat, Abah itu lagi marah-marahin Mang Udin di telepon. Setelah selesai telepon, udah. Abah tiba-tiba langsung kena serangan jantung. Sekarang kamu cari Mang Udin atau Roy. Ditanya, ini teh sebenarnya ada masalah apa? Abah sampai sakit begini. Udah kamu cari Mang Udin, biar Ambu yang jaga Abah di sini ya. Ya udah Bu, Roy pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, harusnya ditegasin aja, Mang. Biar dia tahu siapa juragan Dharma itu. Ari Aden bagaimana, Den? Itu calo yang baru itu teh. Lamun laki-laki mah, wah sudah dihabisi sama Mamang tuh. Ini mah cewek perempuan. Cewek, Mang? Makanya Mamang teh mengalah saja. Dah malu atuh, Den. Jadi baiknya gimana tuh, Mang? Wah, Den, yang lebih aman, kita sewa tukang pukul saja. Untuk nangkut-nangkutin cewek itu. Berarti mesti pakai duit atuh. Ya iya atuh, Den. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting masalah beres, ya nggak? Berani-beraninya. Aduh. Hati-hati dong kalau jalan. Aduh, nyeri. Eta saya, Mang. Itu, Den. Orangnya yang Mamang maksud. Hah? Itu dia orangnya. Itu calonnya? Bener. Kebetulan sekali ini. Mang, pinjam motor, Mang. Turun. Turun kamu. Umi. Waalaikumsalam. Umi teh mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Umi? Umi teh kecewa sama kamu. Hah? Untuk apa sih kamu tuh jadi sarjana kalau ujung-ujungnya cuma jadi calo di pasar? Nggak usah pengen tahu Umi itu dapat info dari mana. Umi dengerin penjelasan Alia dulu. Penjelasan apa lagi? Umi teh pengennya kamu kerja kantoran di kota, bukan jadi calo. Umi, sekarang teh zamannya sudah berubah. Kita ini lulusan S1 disarankan untuk jadi entrepreneur, Umi, wirausahawan, buat buka lapangan pekerjaan, bukan lagi cari kerjaan sama orang lain, Umi. Umi juga tahu, tapi bukan berarti kamu itu jadi calo di kampung halaman sendiri lagi. Itu namanya bikin malu, Umi. Umi, emang bedanya kerja di kota sama di desa apa sih, Umi? Emang Umi pikir orang-orang kerja di
kota itu semua pada hebat-hebat. Coba Umi bayangin, apa kerjaan di kota tuh apa? Paling sales, marketing, ya kan? Itu mah sama aja, cuman ganti nama aja. Calo-calo juga namanya Umi. Kayak ini, kalau yang jualan saham itu namanya pialang. Terus kalau mau ketemuin penjual sama pembeli itu namanya mediator. Itu cuma kata ganti dari calo, ujung-ujungnya calo-calo juga Umi. Kamu tuh emang dari dulu tuh pinter ngeles. Bukan ngeles, ini Alia tuh cuma mau membangun pertanian di desa kita lagi Umi. Biar petani-petaninya hidupnya sejahtera, kualitas hasil pertaniannya juga bagus-bagus. Terus juga nggak itu tuh, jadi sapi perahannya Juragan Dharma terus-terusan. Itu mah namanya kamu tuh cari penyakit. Ih bukan cari penyakit, Alia tuh cuma mau bantuin petani desa kita aja. Biar mereka tuh melek informasi gitu Umi. Daripada dibohongin terus sama Juragan Dharma, ih kesian. Masa itu salah Umi? Ya nggak salah. Tapi kalau Umi pengen kamu itu kerja kantoran di kota dan Umi teh pengen kamu itu dapat jodoh orang kota, salah. Kenapa sih Umi atau ke situ lagi? Itu lagi, itu lagi. Alia, Umi teh belum selesai ngomong. Alia. Aduh, Abah, Roy bukannya nolak, tapi Roy sama sekali nggak ngerti soal bisnis tengkulak sayur ini. Makanya kamu harus belajar dari sekarang. Nanti Mang Udin bantu kamu. Ya, pokoknya tugas kamu yang pertama adalah menyingkirkan calo baru itu. Hah? Roy yang harus beresin? Iya. Halo, assalamualaikum. Hah? Iya, ya udah. Nanti saya ke sana. Abah, Ambu, Roy pergi dulu. Udah ditunggu sama Mang Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Roy. Amang teh nggak nyangka loh. Sumpah. Neng Alia punya pikiran sehebat itu. Iya makanya Kang. Kan kalau hasil pertanian di desa kita hasilnya bisa lebih baik, saya bisa jual ke supermarket di kota. Kan kalau udah bisa dijual ke supermarket, harganya tuh bisa lebih mahal, Mang. Edun, hebat bisa datang pikiran Hebring. Ya, makanya tolong bantulah ya, Mang. Ya, pokoknya selama Neng ingin memajukan pertanian, Mangkus pasti bantu. Tapi Neng, Tapi apa, Mang? Neng kudu hati-hati. Keselamatan Neng. Keselamatan gimana? Mangkus dengar-dengar teh Juragan Dharma benci sama Neng. Oh? Karena dia ada saingannya. Sampai-sampai Mangkus dengar sekarang dia kena serangan jantung. Astagfirullahaladzim. Ya itulah, Mang. Kalau orang nggak siap bersaing ya begitu. Ya lagian juga Juragan Dharma teh mentang-mentang nggak punya saingan, terus harga-harga semua bisa sembarangan gitu diturun-turunin. Kasihan petani, Mang. Ya udah, yang penting Neng hati-hati ya. Jadi minum Neng. Sana. Tadi kayak Umi ya, Mang? Ah, iraha tuh mika dia. Bukan kali ya? Ngaco aja ah. Minum ah. Pasti semalam nguping ya pembicaraan Alia. Alia, orang tua mana yang gak cemas? Apalagi yang kamu hadapin itu kan Juragan Dharma. Gimana coba kalau dia itu nyuruh orang untuk nyelakain kamu? Alia kuliah di kota waktu itu udah berapa lama? 4 tahun kan? Terus Alia baik-baik aja, nggak ada apa aja yang membahayakan Alia. Itu teh artinya Alia bisa jaga diri, Umi. Udah Umi tenang aja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu sama aja dengan almarhum bapakmu. Sama-sama keras kepala. Saya peringatkan, Neng jangan datang lagi ke pasar. Kalau tidak mau celaka nih,
sama orang-orang Mamang. Maksudnya teh, Mang Udin tuh nggak terima gara-gara kemarin kejadian di pasar. Aduh, Terus udah. sekarang mau balas dendam gitu, mau ngancam saya, iya. Udah, jangan banyak ngomong. Sekali lagi saya peringatkan, tidak usah datang ke pasar itu. Saya mau ke pasar sekarang. Kalau mau ke pasar emang nggak boleh, Mang. Nyolot. Nggak jago ya budak. Hei. Ya, Bos. Awewe nih, bagus bos. Ya, cewek ini. Maju. Aduh. Hajar lagi. Hajar. Bagaimana sih? Malah kabur. Aduh. Mang Uci, ayo sih, Mang. Mau diapain lagi, Mang? Takut. Kok keinjak Mama? Aduh, tati. Ya udah, Aduh, tati. Mana sih? Mang, gimana Mang? Beres kan? Hah? Wah, Den, bukan beres lagi. Yang ada mah silaka 12. Hah? Aduh, Den, Mamang mah tidak nyangka, euy. Si calo awewe perempuan eta teh jago silat, Den. Anak buah bayaran Mamang. Don semua kalah. Hah? Semuanya Mang? Semuanya tuh. Aduh, Mamang gimana sih? Nggak beres. Aduh, ini nggak bisa dibiarin kayak gini ya. Hah? Gini aja. Mang, sekarang Mamang cari orang. Suruh awasi calo yang nyebelin itu. Ngerti? Oh, beres, Den. Oke. Kalau soal itu mah. Tapi, Den. Si Mamang kebiasaan ya. Cukup ya. Tapi beres ya. Iya. Thank you, Den. Semangat, Den. Sami-sami, Kang. Oh, ini seger-seger semua ya. Apa tuh, kol ya, kol? Ini udah berapa lama nih, Kang? Ini sebulan lagi udah panen nih. Sebulan lagi. Iya. Daun bawang, Pak. Oh iya. Pak, Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Dia kena. Ning Alia. Oh, Neng Alia. Kan cantik pisan. Dan Roy, sebentar lagi nih, wortel mau panen. Bagus tuh. Weh. Ini Kang ya. Kang, Den. Aduh, bahaya ini mah Kang, bahaya. Bahaya kunaon, Jang? Neng Alia teh udah menghasut petani saruan di kampung ini. Silakan, Den. Silakan. Aduh. Maksud apaan maksudnya? Neng Alia menyuruh petani sayur kampung di sini untuk tidak menjual sayurannya kepada Juragan Dharma. Bahaya tidak, Den? Bahaya tuh. Ini sih namanya cari perang ini. Gawat, Den. Gawat. Ini nggak bisa dibiarin nih, Mang nih. Bener pisan. Bener ini. Tenang, Den. Tapi tenang dulu, Den. Tenang. Untung membereskan Non Alia mah. Serahkan sama Udin. Idenya banyak, atuh. Gimana caranya, Mang? Punten, Den. Setuju. Dok, halo? Gak dapet sinyal kayak. Udah gue email semuanya tadi, foto-foto hasil kebun. Udah gue email semuanya. Jadi lo tinggal lihat aja ya. Thank you ya, Dok. Ulu, Neng Alia teh hebat pisan, euy. Jadi teh jualannya nggak pakai diantar ke pasar gitu, tinggal telepon sama Ismail. Itu tadi Neng ngomong nama teh, kan udah di Ismail. Di email, Mang. Oh, kirain Ismail. Neng Alia teh memang hebat pisan. Hai! Oh, pelakunya. Hai! Siapa, Mang? Eta paling-paling anak buahnya Juragan Dharma tah. Ya, Abah cuma titip pesan aja sama Umi. Tolong anaknya dididik. Jangan sekali-sekali mengganggu bisnis Abah. Umi tahu sendiri kan kalau Abah marah seperti apa. Iya, baik. Nanti Umi akan sampaikan ke anak Umi. Maaf ya, maaf. Assalamualaikum. Ayo, Mang. Waalaikumsalam.
ngapain lo kesini? Ini peringatan terakhir ya buat kamu. Jangan sekali lagi menghasut petani sayur yang ada di kampung sini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Lo salah makan semalam ya? Siapa yang menghasut siapa? Buktinya mana? Alah, udah nggak usah ngeles. Orang suruhan saya itu ngikutin kamu. Beneran salah makan nih orang. Kalau emang itu orang suruhan yang ngikutin saya, bawa ke sini. Biar saya bawa petani semua ke sini. Kita cross check siapa yang menghasut siapa. Terus kalau saya bener situ salah, saya laporin ke polisi, mau? Polisi deh. Mang lapor polisi, Bu. Kan udah ngefitnah saya, nggak terima lah. Kita pergi, Mang. Awas ya. Makanya kalau pilih anak buah tuh yang bener. Mau aja diporotin sama anak buah kayak gitu. Ada lagi. Alia, kamu tak apa-apaan sih? Kalau misalnya Roy tersinggung gimana? Urusannya bisa panjang. Udah. Umi tenang aja deh. Orang Alia yang bener, dia yang salah. Buktinya tadi Alia ngomong kayak gitu udah kabur. Udah Umi tenang aja. Kamu teh gimana sih? Orang tua khawatir, kamu malah gitu-gitu aja. Orang kayak gitu gak usah diurusin, Umi. Alia. Aduh, Mang. Gimana ya cara ngadepin cewek itu? Mang juga bingung. Apalagi Mamang gak bawa duit begini mah. Ya, si Mamang. Duit aja yang dipikirin. Ya, akhirnya gimana, Den? Kalau Mamang lagi kosong duit mah. Wah, Mamang telat loading. Tidak bisa berpikir begitu. Wah. Bisa aja si Mamang. Nah ya. Tapi inget, Mang. Nanti sore kasih tahu idenya apaan, ya? Sok tuh, Den. Ya udah, nih. Cuma 10.000. Menurut Ambu teh, Abah jangan diajak ngomong soal kerjaan dulu atuh Roy. Nanti penyakitnya Abah bisa kambuh lagi. Roy ngerti, Ambu. Tapi kalau gitu sekarang yang bisa ngebantu Roy siapa ya? Lintang? Kenapa kamu nggak coba minta tolong sama Lintang atuh Roy? Lintang kan kuliahnya di ekonomi. Lintang anaknya Pak Ridwan. Ya iya atuh Roy. Sebentar. Ambu teleponkan ya. Waalaikumsalam Neng Lintang. Alhamdulillah Tante baik. Papa sama Mama Neng Lintang kumaha kabarnya Damang? Syukurlah. Punten atuh Neng. Ini si Roy, anaknya Tante, mau minta tolong, ada perlu sama Neng Lintang. Iya, Neng Lintang ngomong sendiri langsung ya. Halo. Assalamualaikum Kang Ajat. Waalaikumsalam, Neng Ali. Ini saya teh kesini mau kasih DP untuk sayur-sayurannya Kang Ajat. Nanti kalau udah panen buat saya. Tuh, kumaha tuh Neng? Ini mah sayuran sudah dibayar sama Den Roy semuanya. Iya. Maaf ya Neng, sayuran saya mah semua udah dibeli Den Roy. Maaf ya. Iya Neng. Duluan lah. Oke Neng, sekarang. Mang Engkus punya pikiran bahwa si Den Roy ini mau melicik sama Neng. Licik kumaha mah? Sekarang coba bayangin ya, begitu kita mau beli sayuran ke petani-petani, dia udah duluin, dia udah beli dengan harga yang tinggi. Nah, Neng dibikin mati mata pencariannya. Nah, gitu.
peringah ke. Gimana ya, Mang? Susah sih saya jelasinnya, nanti aja ya saya jelasin ya. Ya, tapi itu pesannya jadi nggak sehat. Bisa-bisa harga jadi anjlok, Neng. Lah gimana bisa anjlok? Bukannya bagus buat petani, Mang. Kan harga semua dinaikin. Berarti petani untung besar kan, Mang? Ya untung sih untung, tapi sampai kapan, Neng? Sampai Juragan Dharma bangkrut. Astagfirullahaladzim, Neng. Assalamualaikum. Mana sih? Abah, yang sabar atuh, Bah. Tenang. Ingat pesen dokter. Kalau Abah teh nggak bisa menahan emosi, bisa-bisa nanti Abah kena serangan jantung lagi. Bagaimana bisa tenang, Ambu, kalau kelakuan si Roy ini seperti ini di pasar? Ya udah atuh, Abah. Kita tunggu aja sampai anaknya pulang. Nanti baru ditanya baik-baik. Iya. Ya, si Roy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Dari tadi telepon, nggak diangkat-angkat. Roy kan habis ngurusin di bisnis Abah. Baru selesai ini. Bagaimana keadaan bisnis Abah di pasar? Untungnya berapa? Hah? Soal untung itu begini, Pak. Jangan dipikir Abah nggak tahu ya. Kamu berlagak seperti orang kaya, menghambur-hamburkan uang, membeli sayuran dengan harga yang tinggi. Hah? Buat apa? Oh, masalah itu. Udah, Abah jangan khawatir. Itu hanya kerugian sementara. Nih ya, Roy pengen ngasih pelajaran tuh sama si calo itu. Siapa namanya? Alia. Biar dia tahu, Bah. Kita ini siapa, Bah? Udah. Kamu itu nggak mengerti, Roy. Ini bisa membuat bisnis Abah bangkrut. Apa ini gimana sih, Bah? Nyuruh Roy tanganin si calo itu. Sekarang Roy tangani dengan caranya Roy. Tapi caranya bukan begitu. Itu bisa membuat kita miskin. Miskin, Roy. Abah. Roy, udah bawa Abah ke rumah sakit, ayo. Aduh. Sabar. Alia, maksud kamu teh naon sih? Ngapain kamu tuh harus bersaing sama Roy? Kamu tahu nggak? Semenjak kejadian itu, Juragan Dharma teh langsung masuk rumah sakit lagi. Lah, yang mulai kan si Rohadi, Umi, bukan Alia. Salah sendiri dia pasang harga tinggi-tinggi. Alia teh cuman mancing. Astagfirullahaladzim, Alia. Itu teh namanya menjerumuskan Roy. Ini namanya bisnis, Umi. Ya kalau orang nggak ngerti bisnis ya kayak Rohadi begitu. Alia, kamu tuh eling. Apa artinya sih bisnis yang kamu jalanin kalau harus menjatuhkan orang lain? Umi teh bukan belain Alia. Astagfirullahaladzim. Masuk, enggak. Tante, gimana keadaannya Om, Tan? Siapa yang ngasih tahu Neng Lintang? Roy, Ambu. Tante, maafin ya, Papa nggak jadi mau kesini. Soalnya mendadak ada tugas di luar kota. Gak apa-apa tuh, Nak. Jangan merepotkan. Nggak repot kok, Tante. Malahan Lintang yang minta maaf. Gara-gara salah Lintang sama Kang Roy, akhirnya mau jadi kayak gini. Sudah. Masalah itu teh nggak perlu dibicarakan lagi. Nggak apa-apa, ya. Tante mau ketemu sama dokter. Lintang ngobrol dulu sama Roy sebentar ya. Kang, gimana kabar Kang? Baik. Bukannya Mangku saya so tahu, tapi apa yang dibilang sama Umi, Neng Alia, benar semua. Kan tidak bagus Neng bersaing sama Den Roy kalau cuma membuat Den Roy celaka. Pokoknya Mangkus nggak bisa bantu Neng lagi. Kalau Neng masih bersaing sama Den Roy kayak kemarin-kemarin. Ya Neng? Punten. Assalamualaikum.
anu nih. Mangkus. Naon mau din? Rek ajak lu deui. Wah, suka begitu. Jangan salah sangka atuh. Maksud saya teh begini. Permusuhan antara Denroy sama Non Alia teh, pan kita teh jadi ikut rugi atuh. Iya ya, bener juga. Padahal sesama calo di kampung ini bisa ngerugiin. Terus maksudnya kumaha? Itu tadi Mangkus. Mangkus tahu nggak? Juragan Dharma kemarin itu marah besar sama Denroy karena mereka itu rugi puluhan juta. Anu kamari? Iyalah. Abisan Denroy dipancing sama Neng Alia masih aja nawar 800, 700 sampai sejuta. Itu dikerjain. Tapi kan Mang Udin juga ngedukung kan? Iya. Saya juga baru nyadar, dan saya juga ikut bersalah. Ya, kalau begitu mah, bagaimana kalau Neng Alia dan Denroy tidak jodohkan? Nah, itu saya setuju tak. Hati-hati. Terus kumaha carana? Makanya itu, sekarang teh bagaimana caranya Denroy sama Neng Alia teh berdamai begitu? Iya ya. Biar kita teh kerjanya tenang, happy begitu. Betul. Kalau dia nggak berantem, dia adem-adem aja, kita kan kerja tenang. Happy atuh, bener Mang Udin. Oh, Neng Alia telepon. Denroy juga telepon. Sama. Halo Neng. Halo Den. Iya siap. Oh. Oke Neng. Ya, oke lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Den. Kenapa nyautin? Saya kan ada telepon. Ini kan si Neng nyautin. Nah, saya ngomong duluan lah. Bangkus duluan. Kang Udin duluan. Bangkus dulu. Mau di Udah. Sekarang kita jodohin dia. Kalau dia jodoh kan kita nyari rezeki tenang. Ya kan? Terus kita bisa happy. Bener pisan. Mana sih? Mang, Neng. itu kebun yang siapa nih, Mang? Iya, bentar lagi panen. Ini bener belum ketahuan Rohadi tapi kan Kalau kata yang punya teh belum tahu. Mang, di mana nih Teh lahan yang mau dilihatnya? Oh, sebelah sana, Den. Sebelah sana. Heeh. Nah, jalannya mah kesini aja jalannya. Sana jalannya. Enggak. Yuk. Awas Den. Oh, masih banyak Neng. Kamu juga. Berapa lama lagi panen, Bang? Ya, nggak habis sebulan. Mang Udin, Siap. ini Nih jadi Teh Mang Engku sama Mang Udin nyaranin saya buat kerja sama Rohadi. Iya, Neng. Biar tidak ada
perselisihan kayak kemarin gitu, Neng. Nggak mungkin atuh kerja sama Rohadi. Ya gimana, tujuannya aja udah beda. Saya tujuannya itu mau bantu petani. Rohadi maunya cari untung terus. Nggak nyambung, Kang. Nah, di situ tantangannya. Benar. Apalagi kalau Neng Alia bisa merubah Den Roy. Wah, mantap coy. Rubah gimana sih, Mang, maksudnya? Ya kalau suruh urusan ngerubah-ngerubah tunangannya aja tuh, suruh ngerubah dia. Biar mikirnya nggak untung mulu. Terus kumaha, Neng? Masa ada merasa saling bener? Mestinya kan ada kompromi, ya Den? Kang, ih, lihat sini, kenapa sih? Udah tuh jangan diemin terus kayak gini. Senyum. Kalian tuh udah minta maaf. Iya, aku tahu rencana perjodohan kita ini memang udah direncanakan oleh orang tua kita. Tapi kalau kita emang saling nggak suka, apa ya harus dipaksain terus? Udah ya, aku nggak mau bahas ini lagi. Akang. Tapi Lintang teh suka sama Akang. Kemarin nyuruh minta bantuan Lintang. Akhirnya jadi begini kan. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Den, Mamang teh sudah bicara sama Neng Alia dan sama Bang Engkus, Den. Ngomongin soal apa? Itu, Den. Tentang perselisihan Aden sama Neng Alia. Begitu, tapi ya alhamdulillah, Den. Sudah ada kesepakatan. Kesepakatan naon, Mang? Hari Aden. Intinya mah Aden teh gak usah berantem terus sama Neng Alia. Jadi Aden teh harus ketemuan sama Neng Alia. Tapi Den awas ya, harus pakai kepala botak. Maaf, kepala dingin. Atur sama saja ya, sama Aden. Lokasinya di mana? Pokoknya percaya ke Aden malah. Ya, oke? Si Roy teh mau kemana sih? Main pergi wae nggak bilang-bilang. Lintang malah ditinggal. Jangan geer dulu ya. Gue di sini tuh karena disuruh Mangkus. Saya kesini juga karena tawaran Mang Udin. Kamu tuh yang jangan kegeeran. Kok belum udah bikin bete sih? Gak jadilah kalau gitu. Ya terserah. Den, mau kemana, Den? Oh, Neng Alia mau kemana? Jangan ribut dong, kita kan ada kesepakatan. Kalau begini terus mah, Mamang teh mau bilang saja sama petani sayuran. Biar mereka tidak menjual kepada Aden dan Non Lia. Begitu biar adil. Jangan gitu dong, Mang. Jangan dong. Kata Mamang mah, biar tenang, tentrem ayem, roh Cinawi. Aden teh duduk bareng tuh dengan Neng Alia, bikin kesepakatan, biar aman, deal? Bagaimana Mangkus? Cocok. Nah, cocok. Yo. Ayo, Duduk. Nah, sekarang berdua bikin kesepakatan, ya? Betul? Cocok. Kalau begitu, Mamang permisi dulu ya. Ya. Kesepakatan.
Roy? Roy, bangun Roy. Buka. Roy? Bilang sama Ambu, kamu teh ada masalah apa sama Lintang? Kenapa tiba-tiba pagi ini Lintang minta pulang? Kenapa tadi malam kamu pergi nggak ngajak Lintang? Kamu nggak pamit sama Ambu? Ini teh sebenarnya ada masalah apa tuh, Roy? Seharusnya Roy yang tanya, apa benar Roy dijodohin sama Lintang? Siapa yang ngejodohin, Ambu? Abah yang ngejodohin kamu sama Lintang. Abah? Ya. Abah kok tega amat sih, Bah? Gak ngertiin perasaan Roy? Main paksa wae? Abah tidak maksa. Abah itu cuma ingin kamu sekarang ini sudah punya calon yang baik. Dan Lintang itu adalah anak dari teman Abah. Lagian kan kamu belum punya pacar, ya kan? Ah, kata siapa, Bah? Aku belum punya pacar. Buktikan kalau kamu punya pacar. Hah? Kenalkan sama Abah, kenalkan sama Ambu. Mana? Pokoknya begini. Kamu kasih kesempatan sama Lintang, ya. Kamu gak suka Lintang karena kamu belum kenal baik. Itu masalahnya. Ini nggak percayaan banget sih. Alia tuh kemarin ketemuan sama Rohadi emang beneran cuma ngomongin kerjaan, Umi. Umi bukannya nggak percaya. Umi hanya takut aja ada orang kampung yang tahu. Nanti jadi bahan omongan lagi. Kamu suka ya sama Roy? Terus terang aja sama Umi, kenapa sih? Umi, Roy itu udah dijodohin. Umi ini ada-ada aja deh. Dah. Alia telat nih. Pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Kok tumben ya, Neng? Dan Roy ngasih harganya sama Neng Alia? Iya. Saya udah janjian sama si Rohadi. Emang kita jangan saingan soal harga lah, disamain aja. Ya syukurlah kalau begitu. Iya. Ah, terusin aja. Oh iya ya. Ya. Man, tolong. Makasih ya, Bu. Tuh, Bangkus, Lia, Bangkus. Apa Bangkus? Bangkus teh kecelakaan. Astagfirullahaladzim, di mana? Di depan tuh, ketabrak motor. Iya, saya kesana. Kang, ini tolong jaga sebentar ya. Dia ada cedera serius di kepalanya, jadi harus cepat ditangani.
Ya udah dok, segera aja ditangani biar saya urus pembayarannya. Dok, saya akan bayar biaya pengobatannya, ya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Mari. Ya dok, makasih dok. Den, maaf Den, Aden tuh benar mau ikut bantuin ngebiayain ongkos pengobatannya Mang Kus. Iya, Mang. Udah nggak usah lah, kan Mangkus lagi kerja buat gue, jadi gue aja yang bayar semuanya. Nggak usah kok. Mangkus itu sebelumnya pernah jualan sama Abah. Saya pengen tanggung jawab sama kesehatan Mangkus, emang nggak boleh apa? Iya, tapi kan sekarang Mangkus lagi kerja buat gue, biar gue aja yang... Udah tuh, berantem tuh. Gimana? Daripada berantem mah Aden, mendingan sekarang mah Aden dan Neng teh udah patungan saja ya. Biar adil, begitu. Sok, remukan. Emang Selamat pagi juragan. Pagi. Pagi juragan, pagi. Juragan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan udah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kebun. Iya kan. Gini kan, saya teh turut senang kalau Dendro itu sama Neng Alia itu jadi menikah. Semua petani sayur di sini lagi pada ngomongin tuh kan. Maksud kamu Alia yang calo perempuan itu? Iya kan. Siapa lagi atuh calo yang cantik di kampung ini kalau ya cuma Neng Alia. Maksud kamu apa? Masa juragan nggak tahu? Kan Dendro itu sama Neng Alia lagi deketan. Ya semua orang kampung udah pada tahu kan. Permisi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Roy suruh ngeberesin calo perempuan itu malah macarin. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Alia, gimana kabarnya Mang Engkus? Oh, tadi waktu Alia tinggal sih operasinya baru selesai, alhamdulillah. Umi doain aja ya. Alhamdulillah. Tadi itu tuh mobilnya Roy ya? Dia udah tahu, masih nanya. Alia, kamu tadi ditanya baik-baik, jawabnya malah begitu. Dengerin ya, terkadang cinta itu diawali dari rasa tidak suka. Ngomong apaan sih? Umi teh ngomongin masa lalu Umi sama almarhum abah kamu. Dulu juga kan Umi begitu. Dulu teh kita teh musuhan. Gak taunya Umi sama abah teh berjodoh.
Halo? Ada apa, Mang Udin? Serius, Mang? Mangkus kritis? Ya udah, iya. Saya kasih tahu sama Alia. Iya, Mang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ya? Nggak tahu. Biar Alia lihat. Salam. Kenapa? Barusan Mang Udin ngabarin aku. Katanya keadaan Mangkus gawat banget. Dia dari tadi nelfon kamu, handphonenya nggak bisa. Ya udah, gue ganti baju bentar ya. Ya. Neng sama Den Roy. Gimana Mangkus? Alhamdulillah Neng, Den. Mangkus teh masa kritisnya teh sudah lewat. Padahal Mamang teh dari tadi ketakutan. Alhamdulillah. Den, maaf pisan. Mamang teh nggak bisa nunggu lama di sini. Tadi istri Mamang telepon. Katanya anak Mamang yang paling kecil teh demam, ngegibrik Den. Ya udah, Mang Udin pulang aja nanti biar saya yang tunggu di sini. Nah, gini aja. Kamu pulang sama Mang Udin, biar aku yang nungguin di sini. Kenapa emang orang gue mau nungguin Mangkus? Buat ya gue mau nunjukin juga kalau gue peduli sama Mangkus. Udah, kita tunggu berdua aja ya. Sok tuh Neng. Barengan begitu sok. Ayo. Ayo tuh Neng. Ayo Neng. Iya. Sorry ya, masalah sayur-sayur ini. Apa? Yang penting Mangkus sehat. Iya. Kebun lo gimana? Nih kebun gue nih. Oh iya. Seger-seger kan? Seger banget. Lihat bentar lagi, iya. Mang Udin? Baru aja nyampe Den. Oh. Alia mana? Neng Alia. Oh, keluar Den. Tadi ketemu saya di luar. Oh, di luar. Kang Roy? Lintang? Semalam teh Om sama Tante jemput Lintang ke rumah. Tuh, sekarang Om sama Tante nungguin di depan. Nih, Lintang bawain sarapan buat Akang.
Kita teh tahu akang di sini dari Mang Udin. Kamu suka nggak? Kasih ya. Ya. Alia? Alia tunggu. Tolong pegang. Alia tunggu, Alia. 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 Alia, dengerin penjelasan aku dulu. Penjelasan apa lagi sih, Rohadi? Enggak kok, nggak apa-apa. Kan emang gue bukan siapa-siapa lo, jadi bebas lo mau ciuman kayak mau pelukan kayak nggak apa-apa, bukan urusan gue juga. Aku lebih suka sama kamu. Jangan bercanda deh. Iya, walaupun lo bilang dia bukan tunangan lo, tapi kan orang tua lo udah ngejodohin lo sama dia. Jadi ya nggak usah bilang lo suka sama gue lah. Aku serius kok, Alia. Lupain aja ya. Alia. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Mang Kus? Ya? Ini anak ditanya orang tua bukannya dijawab malah ngaleos, woy. Aya naon ya? Ya. Penjelasan apa lagi sih, Rohadi? Udah nggak apa-apa kok, kan gue emang bukan siapa-siapa lo, jadi bebas aja sih lo mau cuman kayak mau pelukan kayak nggak apa-apa kok, perurusan gue juga. Aku lebih suka sama kamu. Takkan mudah melupakanmu. Dan aku ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu. Aku serius kok, Alia. Lupain aja ya. Alia. Ku tak ingin kehilanganmu, tak ingin kehilanganmu. Semua gara-gara Lintang. Kacau semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, Roy mau tanya sama Abah.
Kenapa sih Abah harus jemput Lintang segala? Roy, jangan dikira Abah tidak tahu ya kedekatan kamu sama calo yang bernama Alia itu. Memangnya kenapa, Bah, kalau makin dekat? Salah, Bah? Ya salah, Roy. Karena dia itu sudah merugikan bisnis Abah. Makanya Abah nggak menyetujui kesepakatan yang sudah kalian bikin itu. Abah juga tidak mengizinkan kamu menikah dengan dia. Karena itu, Abah menjemput Lintang. Karena dia lebih pantas menjadi calon istri kamu. Kalau Abah maunya seperti ini, jangan salahin Roy kalau sampai Roy tinggalin rumah. Kamu menantang Abah. Pergi sana. Kamu juga harus ingat, Abah juga tidak akan mengakui kamu sebagai anak Abah lagi. Pergi. Udah. Roy, Abah istighfar, Abah. Si Roy teh anak kita satu-satunya. Semuanya kan bisa dibicarakan baik-baik, Abah. Roy! Alia, Umi teh bukannya cerewet. Hanya Umi teh pengen tahu sebenarnya kamu tuh ada masalah apa sih? Kamu lagi berantem ya sama Roy? Ih, Umi siapa yang lagi berantem sih? Alia tuh cuma lagi capek aja. Males bahasnya, Umi. Alia pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ini kok ban motor Alia dua-duanya kempes? Kok bisa sih ya? Aduh ya, kumaha atuh teh bisa kieu, aduh. Assalamualaikum Kang Maman. Neng Alia, duh, punten atuh Neng Alia, saya teh bingung mau ngomong apa sama Neng Alia. Saya Kenapa? teh kan sengaja datang pagi-pagi ke kebun karena Neng Alia teh mau memanen sayuran yang udah dibeli Neng Alia. Tapi ternyata ini sayurannya tuh udah pada rusak. Semuanya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya tuh saya juga nggak tahu siapa yang udah tega ngerusak sayuran saya. Ayo cilaka, Aduh. Assalamualaikum Neng Alia. Waalaikumsalam Kang Asep. Punten Neng, saya teh mau ngasih tahu bahwa sayuran yang sudah dibeli Neng pada rusak. Astagfirullahaladzim. Kok sama ya sama sayur-sayurannya Kang Maman? Saya juga bingung Neng. Kemarin sore saya masih ngerawat kebun ini. Ya udah Kang Asep tenang dulu, nanti saya cari jalan keluarnya ya Kang. Iya, atur nuhun Neng. Kang Asep juga sama. Sebentar ya Kang. Iya Neng. Alah, sakit kan. Dok, ini sayuran pada rusak semua, tapi gue nggak mau nuduh sih siapa yang rusak sih. Tenang aja deh ya, uang masih bisa dicari kok. Yang susah itu menjaga kepercayaan ya. Terus gimana dong nih Dok? Ini masih pagi kan? Mendingan lu cari sayuran di pasar aja deh. Yang penting hari ini bisa kekirim ke kota ya. Ya. Yaudah deh. Oke, thank you Dok. Mang, boleh tolong saya nggak Mang? Iya Neng. Ini tolong anterin ke pasar karena ban motor saya juga gempes dua-duanya. Oh,
Ya wae mana. Ambo, itu HP siapa sih yang bunyi terus? Ini teh kayaknya handphonenya Lintang, Abah. Pasti tadi ketinggalan waktu habis sarapan. Abah, diterima aja atuh dulu. Takutnya ada kabar penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lintangnya mana? Katanya bakal dibayar hari ini. Saya SMS dari tadi, tidak ada balasan. Ya udah saya telepon aja. Maaf, Akang itu siapa ya? Terus Lintang itu punya hutang apa sama Akang? Lintang itu udah tahu siapa saya. Kemarin saya disuruh buat ngancurin kebunnya Kang Maman sama Kang Asep. Udah saya lakuin. Sekarang mana bayarannya? Ya kasih tahu aja ke Lintang. Kalau bayarnya masih nanti-nanti, nggak sekarang bayarnya sih. Cukup tahu aja, pasti bakalan panjang. Aya naon, Abah? Abah, aya naon? Udah, ini dia juga datang. Nih, makasih ya. Makasih ya, Kang. Ya. Makasih. Turun, Kak. Ayo. Nuhun. Ya, makasih. Telat, Kang. Dagangannya udah dibeli Roh Haji semua. Masih banyak, Den. Tenang saja. Kalau gitu beli di dagangannya Den Roy aja, pasti dikasih, Neng. Saya coba ya, Kang. Pak Hadi. Neng Alia. Ini sayur gue beli semua boleh gak? Gue lagi kena musibah nih, bantuin ya. Bener, Den. Kebun sayur saya sama kebun sayur Kang Asep teh yang udah dibeli Neng Alia dirusak sama orang. Semuanya? Iya. Ya udah, kamu ambil aja semua dagangan aku, ya? Boleh kan? Bapak nggak bisa kayak gitu dong. Itu bisnis, nggak bisa dicampur aduk sama perasaan. Kalau Kang kayak gini terus gimana mau maju coba usahanya? Lintang, yang namanya bisnis itu nggak harus matiin usaha orang lain. Kalau kita bisa bantu, ya kenapa enggak? Ya udah kalau gitu nggak usah aja deh, Roh Hadi, nggak enak kalau kayak gini. Alia, yang memutuskan semua itu aku. Lintang cuma ngebantu kok. Ya udah kayak gitu. Lintang bakal kasih tahu sama Om Dharma. Biar Om Dharma aja yang mutusin keputusan Lintang atau Akang yang bener. Om Dharma. Bah? Roy, kamu berikan sayur-sayur ini semua sama Alia, ya? Om, kok malah sama calon ini sih? Cukup. Kamu sudah mengecewakan Om. Tadi Om di rumah terima telepon dari HP kamu yang tertinggal. Dari Firman. Kamu tahu Firman? Om nggak nyangka kamu bisa sekejam itu. Kamu menyuruh orang untuk menghancurkan sayur mayur yang akan dipanen oleh Alia. Ya tapi kan Om, Lintang tuh ngelakuin ini semua juga buat bantuin Kang Roy. Tapi bukan begitu caranya.
Itu kriminal. Sekarang kamu masuk mobil. Om akan antar kamu sekarang juga. Pulang. Cepat. Alia, maafin Lintang ya. Semua kerugian kamu akan saya ganti. Iya, makasih Pak Dharma. Makasih Abah. Makasih ya Rahadi. Aduh rame pisan Mangkus. Tapi sayang Mangkus tidak melihat secara detail dengan mata kepala sendiri Mangkus. Aduh kejadian kemarin pagi di pasar teh seru pisan Mangkus. Edun pokoknya mah heboh. Mang Udin teh biasa. Meni kalau cerita mah heboh pisan sorangan. Mang Udin, kumaha ta hubungan Den Roy jeung Neng Alia? Itu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Den Roy. Aduh, Den Roy mah meni panjang umur pisan, barusan saja diomongin. Iya, Den. Gimana dengan Neng Alia? Udah buru-buru lamar. Tadi serobot orang lu. Ya, Mangnya? Aduh, Mang. Bukannya begitu. Kalau misalnya Alia nolak gimana coba? Aden mah. Hei, Mang Udin mah aku yakin atuh. Neng Alia tidak bakal menolak lamaran Aden. Bukan begitu, Mang? Bener apa yang dikatakan ta. Pokoknya mah Mang Udin beserta para petani di kampung siap untuk mengantar lamaran Den Roy. Bukan begitu? Cocok. Tuh, cocok. Ya. Bagaimana, Den? Cocok ya? Cocok. Maaf, ieu teh naonnya? Assalamualaikum Ibu Rati. Waalaikumsalam. Maaf Bu, punten. Saya teh sama Abah diminta nganterin Roy buat ngelamar Neng Alia. Naon Alia malah bengong begitu. Diterima apa enggak? Neng Alia, ulah cilang-cileuk. Gerak. Terima buruan daripada nyesel kayaknya, Din. Ya. Aduh ini maaf ya sebelumnya, tapi saya jadi nggak tahu mau jawab apa. Mungkin maksudnya ini Rohadi mau kasih saya kejutan ya? Tapi punten bukan begini caranya. Kita teh masih punya tradisi. Saya jadi maksudnya belum bisa jawab sekarang. Gini aja, gimana kalau Bapak sama Ibu Dharma ngomong dulu sama Umi saya ya? Maaf. Kumaha ya Roy? Kamu teh bilangnya udah ngomong
Bu Dharma, Pak Dharma, apa nggak sebaiknya kita teh ngobrol di dalam aja? Yuk. Iya. Ayo. Sok atuh, ieu bagaimana tuh? Tenang banget. Diomong. Hari kita bagaimana di sini? Umi teh gimana sih? Urusan nikah kan bukan urusan gampang, Umi. Masih banyak yang Alia mesti bicarain sama Rohadi. Biar sama-sama saling kenal, sama-sama saling tahu. Emang nikah urusan gampang. Kan gak kayak bikin mie rebus, Mi. Habis dilamar langsung jadi. Iya. Umi paham mau kamu. Kamu benar. Hidup ini gak seperti orang bikin mie rebus. Maksudnya mau ngasih surprise, malah ditolak. Gimana caranya bisa ngambil hati kamu, Neng Gelis? Ya abis nggak bilang-bilang dulu sih. Masa mau ngelamar kayak mau bikin telur ceplok gampang banget. Iya, urusan cinta itu emang gak bisa diburu-buru, harus dipersiapkan semuanya. Apalagi pernikahan ya. Sama seperti sekarang ini, aku udah nyiapin bunga buat kamu. Ya aku harap kamu terima cinta aku. Alia, maukah kamu Yang nggak